Karma tidak pernah ingkar janji. Sang Buddha berkata, janganlah takut dalam menghadapi hidup ini, karena tidak akan terjadi sesuatu pada dirimu yang bukan bagian dari karmamu. Alkisah, ada seorang tukang kayu yang hidup bersama istrinya di pinggir hutan. Meski sudah lama menikah, namun mereka belum mempunyai anak. Si tukang kayu itu punya kemampuan bisa mendengar suara-suara makhluk halus di sekitarnya. Suatu hari, ia ke hutan mencari kayu bakar. Ketika sedang membelah kayu, tiba-tiba dia mendengar suara dua anak kecil. Kedua anak kecil itu berkata, "Hai, kamu mau kemana?" "Saya mau ke rumah itu. Saya mau menagih karma. Saya juga mau ke sana. Kalau saya mau membayar karma." Si tukang kayu hanya diam, melanjutkan pekerjaannya seolah tidak mendengar apa-apa. Dia mengumpulkan kayu bakar yang sudah dibelah lalu pulang. Setibanya di rumah, dia mendapati seorang tabib tengah memeriksa istrinya. Tabib mengatakan bahwa istrinya hamil anak kembar. Si tukang kayu berpikir, "Ah, pastilah dua anak kecil tadi yang masuk ke rahim istriku." Sejak lahir, sudah tampak perbedaan mencolok di antara keduanya. Yang sulung malas dan nakal, sedangkan yang bungsu rajin dan penurut. Si sulung terus-menerus membuat masalah dan keributan. Banyak perbuatannya yang membuat si tukang kayu terpaksa harus menanggung malu. Tukang kayu pun berpikir, pasti ini anak yang datang untuk menagih karma. Makanya dia sering membuat aku susah dan malu. Baiklah, aku tidak mau anak ini terus-menerus menagih karmanya sampai aku tua. Akhirnya, si sulung pun diusir. Tidak ada lagi yang membuat keributan. Si tukang kayu dapat hidup tentram dan damai, mencurahkan seluruh harapan dan kasih sayangnya pada si bungsu. Namun tiba-tiba si bungsu jatuh sakit. Tukang kayu menghabiskan tabungannya untuk membayar tabib-tabib terbaik dan membeli obat terbaik. Namun, para tabib kebingungan mengobati penyakit langka yang diderita oleh si bungsu dan akhirnya menyerah. Tukang kayu menjual rumah serta seluruh harta bendanya, pergi keluar kota untuk mencari tabib lain. Tapi dia memperoleh jawaban yang sama. Belum ada obat untuk penyakit itu. Tak lama kemudian, di tengah kemelaratan dan keputusasaan si bungsu meninggal. Tak terlukiskan lagi penderitaan dan kekecewaan yang dirasakan si tukang kayu. Ternyata, inilah anak yang datang untuk menagih karma. Tukang kayu sadar, dia tidak bisa lari dari karmanya sendiri. Dulu dia berpikir, si sulunglah yang datang untuk menagih karma, karena anak itu seringkali membuat masalah. Ia teringat kembali pada si sulung dan merasa sangat menyesal. Si sulung, setelah diusir, dia pergi keluar kota mencari pekerjaan. Dia bekerja dengan sangat rajin, sehingga dalam waktu singkat berhasil menabung. Setelah tabungannya cukup, dia pulang untuk mencari orang tuanya. Meski telah diusir,
Dia tidak dendam. Dialah anak yang datang untuk membayar karmanya. Dengan tabungan yang dia kumpulkan, dia membeli rumah baru dan mereka hidup berbahagia. Buah karma selalu ada di sana, seperti buah yang bergantung pada cabang pohon, menunggu kematangan pada waktu dan kondisi yang tepat. Seberat apa karma yang berbuah, sesakit apa penderitaan yang harus kita rasakan, tergantung dari berat karma yang telah kita lakukan, tidak lebih, tidak kurang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah tiada cara untuk menghapus karma? Kita tidak bisa menghapus karma, tapi bisa membuatnya menjadi lebih ringan, bahkan tidak terasa buahnya. Perbanyaklah berbuat kebajikan, bagaikan segelas air garam yang sangat asin. Jika ditambah dengan air tawar terus-menerus sampai mengalir keluar, lama-kelamaan air yang asin akan habis, dan yang tersisa di gelas hanyalah air tawar saja. Seperti itulah seharusnya yang dilakukan dalam kehidupan kali ini. Entah sudah berapa banyak karma buruk yang telah kita lakukan, dan di kehidupan ini seharusnya kita lebih banyak berbuat kebaikan. Patut diingat, jika ada karma buruk yang berbuah, relakan saja, terima apa adanya. Karena semua itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, juga di kehidupan-kehidupan masa lalu. Sudah seharusnya kita terima itu semua dan berpikirlah positif, karena karma buruk berkurang satu. Tetaplah berbuat baik sampai akhir. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.